Nanti saya mulai tepat pukul 7.25. Sambil dulu. Sambil dulu. Oke, terima kasih karena ya. Oke, yang lain? Kalau bisa ditampilkan videonya ya, kamera sekali kalau bisa tampilkan ya. Sekali lagi yang belum absen, silakan absen di menu chat. Bilkis, kenapa Bilkis? Yang belum mengumpulkan tugas berarti tidak saya tampilkan. Ya. Ini yang sudah mengumpulkan tugas bisa kalian lihat ya. Nah, ini pertemuan sekarang. Ini yang sudah mengumpulkan tugas ya. Yang mengirimkan file kalkulator sederhana. Yang pertama ya kalian bisa kelas 7A. Kelas 7 itu baru satu anak yang kirim. Ya, yang merasa belum silakan cepat kirim karena ini tugas ya. Yang kelas B ini juga satu.
Gendis Sinta Anjani. Ini yang sudah. Kelas 7B baru 1. Yang kelas 7C ini lumayan banyak, tapi yang enggak sampai 10. Haji Rahman yang baru kemarin malam. Cendra Angkasa Paksi, ini pertama pada saat saya minta kalian membuat program, ini yang ngumpulin pertama. Lalu Fahmi Khairi Lailia sudah juga, Hanifah sudah, Syafi Aryani juga sudah, itu untuk kelas 7C. Untuk kelas 7D, Anissa Ramdhani, Mahfaza, Naufal Mahmud Abdullah, Raka Andrian Winanda, yang kelas 7D. Kelas 7E, Amalia Nur Aini, Anoti, Dewi Anggita, Kanaya, Mauza Yanatur Ramdhani, ini yang baru kemarin malam juga, hampir mau jam 11. Lalu Nadia Putri, yang terakhir, ini yang sudah mengumpulkan tugas berupa file yang kemarin, ya. Yang lain dipersilakan kirim karena ini tugas akan saya tagih terus sampai kalian nanti mau naik. Kalau kalian ini tetap nggak dikerjakan, nanti nilainya kemungkinan nggak akan keluar dan rapatnya akan ditunda. Ya, silakan kalian kirim filenya. Yang kemarin sudah saya kasihkan tutorialnya juga. Ya. Tutorialnya sudah saya berikan di kalau enggak nanti saya kirimkan lagi tutorial bagaimana sih cara membuat kalkulator sederhananya, ya. Sekali lagi yang belum mengumpulkan ataupun belum mengerjakan, silakan dikerjakan. Kalau menggunakan HP bisa memakai ataupun bisa download Pascal Strip ID, ya, compiler and programming itu. Karena harusnya menggunakan visual, tapi karena kalian tidak semuanya mempunyai komputer atau laptop, karena saya sudah coba di HP juga nggak ada di PowerPoint-nya, akhirnya saya menggunakan ini yang di HP juga ada, yaitu program Pascal. Ini silakan kalian download di Play Store, ya. Oke, saya lanjutkan materinya. Untuk berikutnya saya akan membahas untuk yang bab 3, ya. Ini yang ingat-ingat ini nanti tetap akan saya share di PJJ yang belum mengerjakan ini juga. Yang sekali lagi yang kelas 7A itu baru 1. Ya. 7B baru 1. 7C 5 anak. 7D 4 anak, 7E 6 anak. Silakan yang belum segera kirim. Kalau nggak ngerti tanya. Oke, yang berikutnya. Nah, yang berikutnya saya tambah tentang yang ada di buku informatika yang bab 3. Kelihatan ya PowerPoint saya tampilannya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Pak. Pengertian dari pemrograman komputer. Kalian secara nggak sadar yang sudah mengumpulkan atau yang kemarin saya share itu merupakan program, ya. Yang saya share itu merupakan program, ya. Program yang sederhana, pembuatan program. Pemrograman adalah proses menulis, menguji dan memperbaiki, ya, dan memelihara kode yang membangun suatu program. Nah, kemarin yang kamu buat kemarin itu ada kode-kodenya seperti variabel, lalu hasil, ya. Hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2 untuk penjumlahan, itu merupakan kode-kode yang proses menulis
yang diujinya pada saat kalian pilih file yang ada di atas, ya. Diuji, klik, otomatis akan ada hasilnya. Itu pemrograman namanya. Tujuannya dari pemrograman adalah untuk membuat sesuatu yang dapat dilakukan perhitungan atau pekerjaan. Ini untuk pemrograman sendiri, ya, yaitu kode yang dapat dilakukan perhitungan atau pekerjaan disebut dengan keinginan si pemrogram. Kalau kita membuat pemrogramnya, ya kita yang menentuin. Seperti kemarin kita kan buat kalkulasi sederhana, ya kita tentuin rumusnya bagaimana, variabelnya apa, variabelnya yang kita buat apa dan sebagainya, itu yang kita tentukan sendiri. Langkah-langkahnya dalam pembuatan program yaitu dalam melakukan suatu kegiatan memerlukan langkah-langkah yang harus dilalui urut-urutannya. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Nah, masalahnya yang pertama mendefinisikan masalah. Masalahnya yang kita buat, yang akan kita bahas apa masalahnya. Kemarin pada saat kita buat komputer, kalkulator sederhana, masalahnya kan bagaimana memasukkan angka langsung keluar hasilnya. Kita kan kemarin kan memasukkan angka berapa? Nilai 1 8, nilai 2 9 ya. Itu langsung akan keluar hasilnya. Dan sampai sini ada yang perlu ditanyakan untuk definisi? Tidak? Halo? Oke. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Halo, hai. Halo. Sampai definisi ada yang perlu ditanyakan enggak? Yang kedua, menentukan solusi. Nah, solusinya ini bagaimana kalau kita memasukkan angka dan sebagainya, menentukan solusinya bagaimana? Memilih algoritma. Tidak. Algoritma ini, ya, kita memilih algoritma. Pemilihan algoritma itu yaitu kita menentukan langkah-langkahnya algoritma itu penghitungannya. Misalnya kemarin ada beberapa teman kamu yang contohnya yaitu Aji, ya, Aji, contohnya Aji. Aji kemarin ada penghitungannya itu salah, memilih algoritmanya yaitu hasil yang kalau dirumuskan kemarin sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Tapi milihnya Aji. Aji ada nggak di sini Aji? Aji. Tetapi milihnya Aji itu bukan hasil titik 2 sama dengan, tetapi hasil titik 2 min. Itu yang bikin salah. Itu memilih algoritma yang benar. Setelah itu menguji program. Nah, menguji program ini yang kalian lakukan pada saat di HP kamu yaitu dengan cara gambar logo play yang ada di atas, ya. Tuh. Menguji program. Langsung kan keluar kita langsung menguji. Makanya kemarin saya minta kalian untuk mengirimkan filenya biar saya bisa menguji juga. Menguji filenya itu benar apa enggak? Salah apa enggak? Itu ya. Selanjutnya menulis dokumentasi. Nah, setelah itu kita dokumentasikan yang apa yang kita buat. Yang terakhir yaitu perawatan. Program itu perlu dirawat, ya.
sekali lagi program itu perlu dirawat ya, bukan langsung dibiarkan aja. Contoh, kita WA itu sebuah program. WA itu sebuah program. Dari yang pembuat program sendiri ataupun yang vendornya WA, ya. WA itu vendornya satu yaitu Facebook ya. Ada beberapa kali itu pasti diupdate itu kalau kalian lihat ya mungkin ada beberapa yang perlu diupdate WA-nya atau WA versi berapa, WA versi berapa itu perlu diupdate. Itu namanya perawatan. Yang lanjut nomor 4 algoritma. Algoritma adalah urutan langkah hingga untuk memecahkan masalah logika atau matematika. Urutan langkah-langkah sampai ya untuk memecahkan masalah. Contoh, ini algoritma sederhana, yaitu membuat kopi. Yang ada di buku semua ya, membuat kopi. Yang pertama kamu lakukan yaitu ambil gelasnya. Gelas diambil. Lalu langkah berikutnya masukkan 1 sendok gula. Sesuai selera ya. Berikutnya masukkan 1 sendok kopi. Nah, tuangkan sedikit panas ke dalam gelas. Langkah berikutnya yaitu aduk dengan sendok. Selanjutnya tambahkan air. Lalu yang berikutnya jika dicoba tambahkan gula. Ini algoritma untuk membuat kopi, minuman ya, minuman kopi ya. Langkah-langkah di atas dengan algoritma. Langkah-langkah di atas sekali lagi disebut algoritma. Dari awal sampai akhir itu ada sampai akhir. Ya. Saya lanjutkan. Diagram alur flowchart. Nah, kalau tadi kan algoritma itu berupa tulisan. 1 yaitu mengambil gelas, 2 dan seterusnya. Tapi beda dengan diagram alur ataupun flowchart. Adalah bagan-bagan yang mempunyai alur yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Ini. Tujuannya itu masalah. Kalau di buku kalian di halaman 68 ya, 68 di buku kalian halaman 68 itu ada gambar-gambar ya. Di situ ada warna hijau, warna oranye, ada warna biru. Nah, itu merupakan bagannya. Bagan itu gambar atau bentuk. Di situ ada yang jelas itu ada warna oval atau apa ya yang kotak tapi yang bentuknya kapsul itu harus ada ya. Itu harus ada. Nanti kalian bisa mencari. Menyajikan informasi secara sederhana. Secara sederhananya kenapa? Karena berupa gambar ya. Berupa gambar. Gambar kita buat dan sebagainya sampai dengan selesai. Menyajikan informasi dia menggunakan simbol-simbol standar. Simbol-simbol standar ya. Simbol-simbol standar. Ini ada itu beberapa simbol. Nah, ini beberapa simbol. Yang pertama yaitu ada terminal. Terminal ini harus ada. Terminal namanya terminal dari awal sampai akhir ya. Terminal. Makanya di gambar yang bagian 1 halaman 68 itu awalnya terminal, akhirnya juga terminal. Harus ada penutupnya. Harus ada. Selanjutnya ada input ataupun output ini sama. Bentuknya seperti yaitu ya persegi panjang menceng itu ya. Proses berbentuk kotak. Kondisi ini kalau ada pertanyaan itu akan dilakukan seperti kondisi ya. Variabel atau nilai awal atau konstanta, kalau kemarin kan kita membuat kalkulator sederhana, variabelnya kan ada angka 1, angka 2 dan hasil. Itu variabel ya. Itu variabel atau nilai awal. Bla 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 dan seterusnya yang ada. Kalau ini baru sedikit simbol yang ada. Kalian bisa cari di internet banyak sekali simbol-simbol. Di buku ini pun baru sedikit yang
lumayan, yang ada sampai dengan halaman 70 itu ada simbol-simbol flowchart, bisa kalian lihat. Di situ ada simbol, samping ada simbol, lalu sampingnya ada fungsinya apa, keterangannya. Bisa kalian baca di halaman 68 sampai dengan 70, itu gambar-gambar simbol. Sampai diagram. Ada yang perlu ditanyakan? Saya stop dulu share-nya ini. Ada yang perlu ditanyakan? Sampai diagram alur, silakan kalau belum ngerti ditanyakan. Tidak ada yang tanya? Saya lanjutkan. Oke. Nggak ada yang tanya sih ya, saya lanjutkan lagi. Nah, yang berikutnya, nah ini press code. Tujuan utama adalah untuk memudahkan manusia dalam memahami prinsip-prinsip dari suatu algoritma. Press code ini program lanjut. Ya. Saya coba ingin nanyakan ke siapa ini. Ya, ada yang kemarin sudah buat press code. Ya, yang Paksi. Ada nggak di sini Paksi? Kelas 7C, ada nggak? Paksi. Bentar, saya cari anaknya ya. Ini kemarin sudah buat ini. Betul itu ya tingkatan ya. Tingkat lanjut itu. Yang pengulangan. Kalau di buku itu ada namanya if, else, and if. Itu di halaman 71 yang atas itu ada gambar if, else, and if. Tuh ya. Sambil nunggu silakan yang belum absen dulu di menu chat ya. Oke, saya share lagi materi saya. Nah, yang berikutnya yaitu sistem IPO, input, proses, output. Ini terdiri dari input, proses, output yang harus ada di dalam suatu pemrograman komputer. Ya, yang harus ada. Contoh input, yaitu kita menggunakan alat masukan. Yang ini itu keyboard. Alat masukan ya. Alat masukan itu keyboard dan seterusnya. Ada mouse itu input. Proses ini yang kita kenal dengan namanya CPU, Central Processing Unit. Kotakan itu yang di komputer HP itu namanya chip atau prosesor. Mungkin kalau di HP kan prosesornya dia quad core dan sebagainya, itu prosesornya. Namanya proses. Pengeluaran kalau di HP itu layar, ya layar HP kamu. Kalau di komputer itu ada banyak, ada speaker, ada monitor, dan kalau dibuat hasilnya itu bisa menggunakan printer, ya untuk ngeprint hasilnya. Itu makanya di dalam sistem itu harus ada dua, yaitu tiga ya, input, proses, dan output. Sekali lagi, yang keenam yaitu pengertian program. Program adalah himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer dari sebuah software. Kalian kemarin kalau sudah coba membuat kalkulator sederhana, itu berarti kalian programmer kecil-kecilan, ya. Programmer kecil-kecilan. Kenapa? Karena kalian sudah buat program kecil-kecilan, yaitu kalkulator sederhana. Yaitu dengan kita memasukkan data saja, misalnya nilai A 8, nilai B 9, langsung keluar hasil jumlahan, perkalian, pengulangan, dan pembagian. Itu hasilnya bagaimana? Kok itu dapat dari itu bagaimana? Ya kita buat rumus kemarin, ya. Rumus kemarin yaitu hasil titik 2 sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Lah itu rumusnya. Dan orang tidak tahu berasal dari mana. Yang penting kan buat masukkan angka,
8 dengan 9 hasilnya keluar. Kalian sudah tahu cara membuatnya bagaimana. Itu kalian menjadi programmer kecil-kecilan, pemula. Bisa kalian lanjutkan lagi, bisa. Membuat apa, dan sebagainya, membuat WA, membuat Twitter, membuat IG, dan sebagainya itu bisa. Kalau kalian, pemikiran kalian nanti ke depannya melanjutkan pemrograman bisa. Ya. Sekali lagi. Lalu pemrograman, bahasa pemrograman itu yang kita buat apa? Kalau bahasa pemrograman itu ada beberapa ya, ada 3, yaitu ada tingkat terendah, bahasa pemrograman tingkat terendah. Tingkat terendah ini apa? Ya, tingkat terendah itu yang manusia nggak ngerti, kita nggak ngerti bahasanya kayak apa. Itu tingkat rendah. Ini dulu ya, ya. Lalu ada tingkat menengah. Tingkat menengah itu bahasa yang pada saat kita membuat programnya, kita setengah ngerti, setengahnya kita nggak ngerti. Tingkat tinggi. Nah, tingkat tinggi yang kalian buat kemarin, ya kalian buat seperti program, kalkulator sederhana, titik koma. Nah, itu merupakan tingkat tinggi. Kenapa? Karena kita ngerti. Kita ngerti, kita yang buat, kita yang ngerti. Oh, ternyata pengurangan itu dihasilkan dari hasil titik 2 sama dengan angka 1 dikurangi angka 2. Kita buat sendiri, kita ngerti jadinya. Ya. Itu yang kita buat kemarin menggunakan program Pascal yang ada baik di HP ataupun di komputer, itu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya. Contoh dari bahasa pemrograman tingkat tinggi itu ada yang di atas ya. Yaitu ada Java, ya, ada Visual Basic, C++, C, COBOL, PHP, Net, dan sebagainya. Masih banyak lagi Pascal, itu yang under DOS. Ya. Itu. Pembuatan program ada 2, yaitu kompilasi dan interpretasi. Kompilasi sendiri kita compile atau men-apply atau merun di komputer. Itu kalau kalian menggunakan Pascal itu di run ya, di run itu langsung kita akan keluar hasilnya. Atau di interpretasi itu kita pada saat kita run ataupun play itu ada kesalahan sedikit, itu pesan. Berarti kesalahan itu ada di mana, bisa kita ketahui di situ. Nah, untuk yang bahasa pemrograman tingkat tinggi itu sudah menggunakan dua-duanya, yaitu menggunakan kompilasi dan interpretation atau interpretasi. Itu untuk yang bahasa pemrograman yang kalian gunakan yang kemarin, yaitu bahasa Pascal ya, ataupun yang bahasa Visual Basic yang menggunakan PowerPoint itu sudah bahasa tingkat tinggi. Bukan tingkat rendah dan bukan tingkat menengah, tapi tingkat tinggi yang kita bisa memasukkan sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan mesin. Bukan keinginan komputer. Nah, ini sampai ini materinya sudah selesai ya. Bab 3 sudah selesai. Kalau pemrograman visual kita sudah mempraktekkan kemarin. Kita awali itu pembuatan program kemarin. Nah, saya hitungkan lagi ini yang sudah mengumpulkan file program kalkulator sederhana. Yang belum silakan kalian mengumpulkan, kirim ke saya. Ya. Sekali lagi yang pertama yang sudah yaitu Kerensa 7A, Genis 7B, Aji Ramdan 7C, Cendra Angkasa Gendis, Pak. Ya? Bukan gendis. Apa? Apa gimana? Gendis. Gendis ya. Ya. Bukan gendis. Ya udah maaf ya. Oke. Lalu Fahmi Khairi Lelia sudah 7C, Hanifah 7C, Sefi 7C, Anissa 7D, Nafaza 7D, Naufal 7D, Raka 7D, Amalia 7E, Anoti 7E, Dewi Anggita 7E,
Kanaya 7E, mau Zayanatur 7E, Nadia Putri baru 17 anak dari total 159 baru 17 anak yang kirim. Sedikit sekali ya. Dan yang ini jelas nilainya, yang jelas ya, dari yang masuk ini, yang sudah masuk ini, jelas tugasnya nilainya sudah 95. Ya. Yang sudah mengerjakan ini jelas, sudah jelas nilainya sudah 95. Ya, yang belum, apalagi sampai besok tidak mengerjakan, berarti tidak ada nilainya. Ya, oke, ini sekali lagi yang 17 anak ini sudah jelas nilainya 95 ya, jelas. Yang lain silakan nyusul. Berarti nyusul yang besok yang ngirim lagi berapa nilainya? Berarti di bawah 75, mungkin 90, mungkin 85, mungkin pokoknya cepet-cepetan ya. Semakin cepat kamu kirim itu nilainya yang baik. Pekerjaan itu jangan ditunda ya. Oke, ini saya lanjutkan lagi. Nah, untuk minggu depan, karena materi bab 3 sudah habis, ya minggu depan itu ini, ya. Itu minggu depan ulangan harian, yaitu Jumat 5 Februari 2021. Ulangan harian. Oke, sudah selesai share-sharean saya. Nah, sekali lagi yang belum kirim, silakan kirim, saya tunggu. Minggu depan kalian ulangan dipelajari bab 3. Gambar-gambar flowchart-nya silakan kalian pelajari fungsinya dan sebagainya. Tapi jelas nilai kita akan menggunakan Google Form atau yang lain, nanti coba saya ituin. Tetap kalian belajar, dan yang belum mengirimkan tugas silakan kirimkan tugas kalian ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, tidak ada. Karena waktu juga sudah menunjukkan jam 7.56 ya, waktu sudah selesai. Saya cukupi dulu sekian. Sekali lagi kurang lebih saya mohon maaf ya. Dan yang belum mengerjakan silakan kalian mengerjakan tanpa tunggu kapan terakhirnya, jangan ya. Jangan, nggak usah menunggu terakhirnya, jangan ya. Semakin cepat lebih baik karena biar tugas kamu nggak menunda. Dan ingat sekali lagi pesan ibu ya, 3M ya, 3M diingat. Wal akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhiri. 7